Halo semua, perkenalkan, aku Noviana Damakalven dari Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait perisai hukum ekonomi kerakyatan, membentengi UMKM dari badai globalisasi melalui legalitas dan kontrak strategis. Urgensi dan latar belakang. Yang pertama, globalisasi dan VUCA. Pasar tanpa batas membawa peluang sekaligus resiko, volatilitas, dan ambiguitas bagi ekonomi domestik. Yang kedua, pilar ekonomi nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Yang ketiga, ketimpangan senjata. UMKM sering bertarung tanpa perlindungan hukum, melawan raksasa global yang memiliki modal dan teknologi canggih. Kita lanjut ke fokus permasalahan. Yang pertama, dampak global. Bagaimana modal asing mempengaruhi daya saing UMKM? Yang kedua, instrumen prevent. Bagaimana legalitas dan kontrak menjadi perisai bisnis? Yang ketiga, intervensi pemerintah. Apa bentuk regulasi yang ideal untuk menjaga kedaulatan ekonomi? Fenomena di lapangan, studi kasus. Yang pertama yaitu tragedi merek, Haki. Prinsip first to file sering merugikan UMKM yang viral namun belum mendaftarkan mereknya ke DJKI. Kasus kedua, jebakan klausula baku. Perjanjian take it or leave it dengan platform global yang membebankan komisi tinggi. Yang ketiga, usage rates. Banyak UMKM masih mengandalkan janji lisan tanpa badan hukum tetap. Selanjutnya, analisis ketimpangan UMKM versus global. Indikatornya ada 4. Yang pertama, status hukum. Untuk UMKM atau lokal, mayoritas perorangan atau informal, sedangkan untuk usaha besar atau asing, itu perseroan terbatas atau PT. Untuk indikator tanggung jawab, untuk UMKM lokal, harta pribadi terancam, sedangkan untuk usaha besar, itu terbatas atau limited liability. Sedangkan yang ketiga, posisi tawar, UMKM lokal lemah, terjebak kontrak baku. Sedangkan untuk usaha besar, kuat contract maker. Indikator akses modal untuk UMKM lokal itu terbatas, menggunakan modal sendiri atau KUR. Sedangkan untuk usaha besar, sangat luas pasar modal atau bank internasional. Kita lanjut ke landasan filosofis ekonomi kerakyatan. Yang pertama, pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Yang kedua, konsep Mubyard, sistem ekonomi demokratis yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan orang seorang. Yang ketiga, intervensi negara. Negara wajib melakukan koreksi pasar agar investasi asing tidak mematikan usaha rakyat. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan senjata baru bagi UMKM, yaitu PT Perorangan. Ini adalah perisai pertama kita. Ada 3 nilai strategis yang ditawarkan. Yang pertama, solusi, separate legal entity. PT Perorangan memberikan identitas hukum yang terpisah, artinya ada pemisahan tegas antara kekayaan rumah tangga dan kekayaan bisnis. Jika bisnis gagal di pasar global, harta pribadi Anda tetap aman. Kedua, keunggulan atau kemudahan. Dahulu membuat PT itu mahal dan rumit, sekarang biayanya sangat murah. Hanya PNBP sebesar Rp50.000 tanpa perlu akta notaris. Ini adalah perlindungan hukum premium dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga, manfaat atau aksesibilitas. Dengan legalitas yang kuat, UMKM memiliki KTP bisnis yang diakui perbankan untuk modal besar dan syarat mutlak jika ingin melakukan ekspansi ke pasar ekspor. Setelah memiliki legalitas, UMKM tidak boleh buta saat menjalin kerjasama. Inilah perisai kedua kita, kontrak strategis.
Berdasarkan landasan ekonomi kerakyatan yang mengedepankan usaha bersama, kita harus cerdas dalam menyusun klausul protektif, yaitu 1. Choice of law. Pastikan dalam kontrak tertulis bahwa hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Jangan sampai saat ada sengketa dengan mitra asing, kita dipaksa bersidang di luar negeri dengan hukum mereka. Kedua, force majeure. Kita butuh perlindungan saat terjadi kondisi di luar kendali, seperti krisis ekonomi global atau pandemi, agar UMKM tidak langsung diputus kontrak sepihak atau didenda berat. Ketiga, klausul mata uang. Ini sangat penting untuk mencegah kerugian kurs. Gunakan mata uang rupiah atau tetapkan nilai tukar tetap dalam kontrak agar fluktuasi dolar tidak menghancurkan margin keuntungan UMKM. Dengan kontrak yang strategis, UMKM tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi mitra yang setara. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa hukum bukan sekedar urusan administrasi, melainkan infrastruktur vital untuk resiliensi bisnis. Rekomendasi saya untuk pelaku UMKM, jangan tunda lagi, segera legalkan usaha menjadi PT perorangan dan mulailah melek terhadap isi kontrak kerjasama. Untuk pemerintah, perketat pengawasan terhadap praktik predatory pricing oleh platform digital asing yang membunuh UMKM kita. Mari kita jadikan hukum sebagai benteng bukan penghalang untuk kemajuan ekonomi kerakyatan Indonesia. Terima kasih.